waktu untuk acara komunitas belajar kita yang bertema berbagi pemahaman tentang budaya positif. Semoga arahan dari PGP kita belajar ini mendapat dampak yang positif untuk kita semua. Untuk Ibu Era, kami persilakan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Guru yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga terima kasih atas waktunya dengan hadir di tempat ini di dalam mengikuti seminar kecil, yaitu mendengarkan masukan ataupun pemahaman tentang apa itu budaya positif. Saya langsung aja kepada materi kita hari ini. Apa sebenarnya itu budaya positif? Jadi menurut Bapak Ibu, jika berbicara tentang budaya positif, apa itu budaya positif? Bisa, siapa yang bisa memberikan pandangan? Ataupun kalau berbicara tentang yang positif dan budaya positif, apa contohnya? Ada kira-kira yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, kita perhatikan di situ, budaya positif itu merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai ataupun keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif sangatlah dibutuhkan di sekolah. Kenapa? Kalau ada yang positif, berarti selama ini ada yang negatif. Jadi setiap hal-hal yang positif, suasananya akan menjadi lebih nyaman, lebih tentram. Jadi Bapak Ibu semuanya, inilah salah satu yang mendasari akan pentingnya budaya positif di sekolah. Nanti akan dijelaskan di dalam materi-materi yang lain apa saja itu yang termasuk di dalam budaya positif. Ya, kita masuk kepada yang bagian yang kedua. Jadi inilah inti-intinya yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah budaya positif itu kita perlu paham dulu tentang perubahan paradigma belajar. Nanti ada disiplin positif yang kedua, yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Jadi bagian-bagian ini akan saya jelaskan dan bagaimana contohnya. Ya. Jika berbicara tentang pembelajaran, tentang pembelajaran, kalau kita evaluasi tentang pembelajaran selama ini, tentunya ada pembelajaran paradigma lama yang mengatakan bahwasanya pembelajaran itu berpusat pada guru, dan ini sering sekali. Artinya, kalau dia dalam pemikiran awal kita bahwasanya murid itu adalah sebagai objek, ya kan? Yang hanya menerima transferan ilmu dari seorang guru. Jadi fokus hanya gurunya aja, berpusat pada guru. Jadi mereka hanya sebagai objek tempat kita memberikan benih itu. Tapi coba kita perhatikan kalau di dalam perubahannya di pembelajaran yang berpusat kepada murid, yaitu pembelajaran paradigma baru tentang pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid itulah yang paling utamanya dan yang berperan di dalam pembelajaran itu. Mereka juga bisa sebagai sumber pembelajaran. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid ini identik dengan bagaimana membuat murid itu memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi untuk mencapai semua itu tentunya dibutuhkanlah penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kita akan mulai kepada tentang disiplin. Bapak Ibu semuanya, jika berbicara tentang disiplin, kebanyakan guru memang sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin, karena berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka.
Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pendapat ini? Bahwasanya disiplin itu penting, ya kan? Iya. Tetapi kita sepakat memang disiplin itu penting, tetapi muatan dari disiplin itu kita perlu koreksi. Apakah disiplin itu memunculkan motivasi intrinsik ataupun motivasi dari dalam, atau memang disiplin itu hanya sebuah rasa ketakutan anak supaya tidak dimarahi? Disinilah kita akan membahasnya juga lanjutannya. Ya, pemahaman lama ketika kita berpikir bahwasanya beberapa contoh atau cara guru untuk mendisiplinkan anak murid kita itu salah satunya dengan bentuk hukuman. Dan ini juga sudah kita pernah rasakan dan praktekkan, ya kan? Ketika kita memberikan hukuman kepada mereka dengan alasan bisa mendisiplinkan anak, seperti memarahi mereka, mengusir mereka, memukul, itu hukuman, dan membentak. Artinya kita berpikir bahwasanya dengan semua itu dia memang harus merasakan itu karena dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini pemahaman yang tadi. Tetapi kita perlu koreksi, apakah disiplin yang seperti itu termasuk positif atau negatif? Ya, negatif ya Bu ya. Iya. Kita berpikir bahwasanya kita ini bisa mengontrol murid sepenuhnya. Nah, padahal fakta yang sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang itu sepenuhnya. Karena setiap orang yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Kalau faktor dari luar itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau dikatakan oleh ahli William Glasser dibilangnya, jikapun guru bisa mengontrol murid, itu semua adalah ilusi. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Karena gini, kalaupun misalnya anak itu kita suruh push up kau, nah, karena kau tadi terlambat, dia nunduk. Tetapi yang sebenarnya dari dalam hati itu kan tidak ada. Itu dia melakukan push up itu karena rasa takutnya kepada gurunya. Jadi kita tidak sebenarnya, yang kenyataannya kita tidak mengontrol dia. Dia akan kembali kepada posisi di dalam diri sendiri. Jadi coba dulu untuk menekankan jawaban ini ataupun penjelasan ini, coba dulu kepal tangan. Di sini saya ajak untuk teman-teman, coba dulu antara Ibu Eli mengepal tangan. Bayangkan isi ada kertas ataupun bayangkan tangan yang dikepal ini memiliki barang yang sangat berharga. Ya udah, saking berharganya mau kepal, Ibu kepal, dan tidak akan pernah bisa dia siapa mengambilnya. Sekarang Ibu Nur akan berperan sebagai bisa saja misalnya membujuk dia, misalnya ataupun pokoknya bagaimana caranya supaya itu kepala bisa dibuka. Padahal tadi ini adalah sesuatu yang berharga buat Ibu Eli. Sekarang coba kita kasih 2 menit dulu. Nah, segala kemampuan Ibu Nur supaya bagaimana supaya ini bisa dibuka. Tetapi Ibu Eli tidak akan pernah bisa membukanya karena itu adalah sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Coba, silakan Bu. Entah melalui godaannya ataupun bujukan atau rayuan atau bagaimana. Coba. Ayo Bu. Coba Bu. Rayu atau bagaimana? Apa dia membukanya gitu. Ayo Bu, Ibu Juli, ayo. Ini Ibu Eli, telapak tangannya dalam kepala tangan ini ada sesuatu yang berharga menurut dia yang tidak akan pernah dibukanya. Coba. Atau bagaimana caranya? Apakah dengan amarah atau apa? Bagaimana? Atau bujukan terserah. Silakan Bu. Gak boleh, karena ini sesuatu yang berharga. Jangan kenapa? Ya, sebenarnya ini berangkat ke kita sih. Bisa Bu ya, sesuatu yang berharga. Ini baru kalau nanti kalau tunjuk ke yang lain ya. Bu, ini sesuatu di dalam diri yang berharga. Ini barang kesukaanku. Kan siapa yang kami itu ya nggak bisa. Ini kan aku. Iya. Terima kasih ya. Jadi artinya, ya, terutama untuk mereka yang mulia. Artinya Bapak Ibu, sesuatu yang berharga yang kita miliki, kita akan genggam terus dan bahkan kita
kita akan mempertahankan tawaran apapun yang akan diberikan, pasti akan tidak akan pernah berpengaruh. Nah, udah ya kan? Sekalipun itu misalnya dirayu-rayu, kecuali tadi sudah sampai kepada nyawa, mungkin terpaksa. Artinya apa kaitannya dengan posisi kontrol? Artinya yang menentukan tadi adalah Ibu Eli sendiri. Tidak ada yang bisa membuka itu selain ibu itu sendiri. Dia yang akan berpikir apakah membuka atau tidak. Tergantung kepada kebutuhan dia. Kalau misalnya ancaman itu semakin keras, dia akan terpaksa membukanya. Tetapi kalau misalnya itu masih bisa dipertahankan dia, itu akan diteruskannya. Kenapa? Itu adalah sesuatu milik dia. Dia yang mengendalikan. Jadi sama itu seperti anak murid. Ketika anak murid kita merasa bahwasanya anak murid itu kita sudah atur, kau dulu diam, misalnya kita pukul misalnya meja, itu hanya sebatas ilusi. Dia karena anak murid ini saja yang memberikan dirinya dan tidak terpaksa lah kan dia berburu. Tetapi sebenarnya kalau ada motivasi intrinsiknya itu dari dalamnya itu tidak muncul. Makanya bisa kembali kepada apa? Bisa kembali kepada efek mengulanginya kembali karena memang tidak ada kesadaran dari dalam. Nah, jadi ini dia tentang teori kontrol yang dikatakan oleh William Glasser. Nah, jadi di dalam disiplin yang memberikan hubungan tadi, yang memberikan sebuah yang kita pikir itu bisa membuat mereka teratur, itu kita sepakati bahwasanya setiap orang tidak bisa hanya diri kita sendirilah yang bisa mengatur diri kita. Faktor dari luar tidak akan bisa mempengaruhi diri kita sepenuhnya. Nah, jadi disinilah perlunya disiplin positif. Bagaimana supaya pendisiplinan itu tidak hanya berbicara tentang hukuman, tetapi disiplin positif itu adalah berbicara tentang bagaimana seorang anak memiliki motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dalam menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi kalau misalnya tidak bisa kita mengatur diri kita, maka akan kita butuhkan orang lain. Tetapi kita perlu pahami, bergantung dengan orang lain itu tidak sepenuhnya berhasil, ya kan? Karena kita yang akan berkembang, kita sendiri yang akan meningkatkan kualitas. Nah, jadi kalau tergantung dari luar untuk mendisiplinkan kita, ya. Jadi harus muncul dulu dari dalam. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut kepada materi yang lain. Ya. Demikian juga dengan Diane Gosen menemukan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dialami seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Jadi bagaimana tadi supaya memunculkan motivasi dari dalam ini, kita perlu pahami bahwa setiap orang pasti memiliki nilai-nilai kebajikan yang diakui itu semua. Contoh, kalau misalnya kalau berbicara tentang menghargai waktu, itu kan pasti semua orang pun pasti sepakat menghargai waktu itu kan penting. Itu pasti semua orang tahu itu. Selanjutnya saling menghargai, kejujuran, nilai-nilai kebaikan yang universal itu sebenarnya ada di dalam diri kita, ada di dalam diri setiap orang, tetapi dimunculkan lagi, disadarkan lagi. Jadi kalau misalnya menyadarkan ini, kita kembalikan dia kepada nilai-nilai kebajikan yang umum. Misalnya kalau anak kita pun kita pukul dia, apanya kau? Kita pukul seperti. Tetapi kalau misalnya kita kasih pemahaman kepada dia bahwasannya bagaimana kalau seandainya kalau kau pukul apa yang dirasakan? Biarkan dia menganalisa setiap masalahnya dan kita arahkan dia supaya tergerak hatinya memberikan sebuah solusi, ada
buang ataupun memponis dia. Jadi coba kita lihat lagi, nanti itu akan dijelaskan lagi di posisi 5 kontrol. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira Ya, kita tadi sudah melihat videonya Bu ya tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol tadi. Kira-kira yang sering dilakukan di mana? Coba, ibu di mana? Enggak, kalau ibu pribadi yang sering ibu lakukan yang mana? Nomor 1 dan 2. Hah? Ya, iya. Ya. Jadi kalau Pak Supri yang mana sering dilakukan ini Pak Supri? Iya. Bapak Ibu semuanya, ada 2 yang membuat identitas murid itu menjadi gagal. Yang mana yang tadi? Identitas gagal yang mana? Kalau kita lihat dari video. Nomor 1 dan 2. Iya. Ini membuat identitas murid itu menjadi gagal dengan memberikan hukuman, membuat rasa bersalah. Saya pun di rumah pun tidak selalu sama anak-anak seperti itu. Kasihan sama mama. Ternyata itu membuat dia lama-lama menjadi orang yang merasa bersalah sendiri, ya kan? Belum dari dalam dirinya. Selanjutnya memang di antara identitas sukses atau berhasil, di sini ada posisi yang mana? Ya. 3, 4, dan 5. Tetapi di antara 3, 4, dan 5 itu yang memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam itu yang dari mana? Iya, posisi manajer. Jadi kalau ini memang identitas sukses terjadi di posisi sebagai teman, sebagai pemantau, tetapi mereka itu masih terpengaruh dari pihak dari luar untuk melakukan sesuatu itu. Sama seperti tadi dari teman. Kalau misalnya terus dia dipengaruhi, misalnya gurunya karena ya kalau enggak itu gurunya pasti tidak dilakukan lagi. Karena ibu Uni yang sabar membuat muridnya sebagai teman, makanya terus agak senang dia sama ibu Uni. Tapi kalau masuk nanti guru atau pengajaran guru agama, ibu Juli, mungkin berbeda lagi. Ya karena itu tadi pengaruhnya apa? Belum memunculkan motivasi intrinsik. Sama juga dengan si pemantau tadi, ada beda-bedanya. Memang membuat disiplin itu bagus, tetapi belum sampai kepada tahap memunculkan dorongan dari dalam hati. Jadi manajer ini tadi, inilah nanti ada hubungannya juga dengan segitiga restitusi. Dan untuk memunculkan dorongan dari dalam ini, posisi yang paling positif adalah posisi manajer. Ya. Jadi dari yang tadi video ini bisa sama-sama belajar bagi kita ya kan Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang berikutnya adalah tentang inilah yang dari yang kelima tadi, posisi manajer inilah dilanjutkan dengan keyakinan kelas. Karena memang tujuan kita adalah bagaimana seorang anak ini bisa sadar sendiri dan memunculkan dorongan dari hatinya, maka kita kembalikan kepada nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam nilai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas merupakan suatu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan atau kebaikan dan kedisiplinan. Jadi tentang keyakinan kelas ini, jadi dikaitkan juga dengan ada
kebutuhan dasar manusia, masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi tadi Bapak Ibu, ketika tadi posisi manajer ini saling berhubungan memang ya. Kenapa tadi posisi sebagai manajer itu bisa seorang guru tadi berbicara seperti itu bagus ya kan? Artinya kita harus jadi dengan face to face, dengan komunikasi yang baik dengan seorang murid itu. Kita harus bisa memahami kebutuhan-kebutuhan dari si anak. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan. Ada 5 kebutuhan manusia. Jadi setiap kita kerja pun dan anak-anak murid kita pun memiliki suatu kebutuhan dalam melakukan sesuatu. Contohnya kebutuhan yang pertama di sini kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini adalah yang dasar seperti manusia butuh kesehatan, rumah dan makanan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kebutuhan ini meliputi tentang hubungan, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Intinya di sini adalah penguasaan. Seseorang itu pasti ingin dihargai, setiap terus merasa ingin dihormati karena dia memiliki suatu pencapaian. Yang keempat, kebebasan. Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk bebas, memiliki pilihan dan mengarahkan hidupnya sendiri. Dan yang kelima adalah kesenangan. Setiap orang pasti membutuhkan tentang kesenangan, bermain, tertawa. Jadi melihat dari 5 kebutuhan ini Bapak Ibu, di sini kita perlu memahami kenapa anak murid kita melakukan sesuatu yang menurut kita salah. Itu kita perlu pahami. Mungkin kalau misalnya si anak ini dia suka ditegur, dia aja ditegur, mungkin karena dia butuh perhatian. Bisa jadi dia karena butuh apa? Kasih sayang, ya kan? Butuh diperhatikan. Karena yang sering kita tegur kalau selama ini kan yang murid-murid yang berprestasi aja kita tegur. Sementara murid yang lain itu ada di lama. Jadi dia bagaimana? Dia berusaha mencari cara supaya gurunya itu mau menegur dia, memperhatikan dia. Bisa jadi. Itu perlu kita pahami. Selanjutnya di sini, ketika anak-anak misalnya dia main-main atau suka tertinggal di kelas, di situ kalau misalnya seperti itu kita harus pahami dia kebutuhannya bermain-main, tapi dia butuh kesenangan. Nah, jadi ini yang perlu kita arahkan dengan metode tadi manajer. Kamu memang butuh senang, nak. Semua orang butuh senang. Nah, sama itu seperti guru juga butuh senang. Tetapi letakkanlah kesenangan itu pada tempatnya. Nanti kita bersenang-senang lah. Maka disinilah ada hubungannya guru membuat metode permainan. Nah, ya kan di dalam mengajarnya metode yang membuat anak ini menjadi semakin interaktif. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya tidak tahu. Inilah tugas tadi. Nah, jadi efek kalau kurikulum merdeka ini memang efek kita mau menghapus dulu setiap memori-memori anak ini supaya kedepannya dia tidak akan menimbulkan rasa misalnya dendam di dalam dunia pikirannya. Makanya kalau misalnya kita bercerita ke masa lalu, kita apa sih katakan? Aku dulu memang dipukul mati-mati aku, dikasari aku. Itu akan melekat. Padahal itu usia kita sudah umur 35 tahun, 30 tahun, bahkan sampai tua pun pasti akan melekat. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan filosofi di atas dewantara menuntut anak menjadi merdeka secara kodrat alam dan kodrat alam supaya mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang sesungguhnya belum sampai ke situ. Jadi inilah tugasnya. Bahwasanya dengan kalau kita menghindari menghukum anak dengan hukuman seperti tadi, supaya dia dibebaskan dari semua itu. Jadi kan dunia pikirannya, ingatannya pun dia happy dan artinya gitu, tidak ada celah yang membuat dia di dalam hidupnya terbekas seperti itu. Itu sebenarnya kalau di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Adalah salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia,
yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini salah satunya. Tetapi ada lagi nilai-nilai seperti kejujuran, itu kan sudah semua. Yang penting dia nilai kebajikan itu tidak diakui oleh seluruh manusia, tidak mengenal apa sukunya, apa agamanya, apa misalnya asal daerahnya. Contohnya lah tentang kejujuran, kan semua orang mengakui itu. Tentang tanggung jawab, semua orang mengakui itu, baik di negara mana pun pasti semua orang. Jadi ini artinya nilai kebajikan yang universal. Jadi kalau dia di dalam pendidikan ini fokusnya adalah tentang profil pelajar Pancasila. Udah di sini semua. Kalau misalnya berbicara tentang kejujuran, masuk dia kepada akhlak mulia di bagian pertama. Kalau berbicara tentang tadi kesadaran diri, itu masuk kepada kemandirian. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada motivasi perilaku manusia. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, jadi kalau ahli dari dosen dalam bukunya menyatakan bahwa ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kira-kira dari antara ketiga ini, yang mana yang mendominasi diri Bapak dan Ibu? Dan yang motivasi perilaku melakukan sesuatu itu, dari yang ketiga ini yang mana yang sering kita alami? Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya kan? Nah, dan kadang-kadang orang melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, takut apa gitu ya? Kalau sebagai murid takut dihukum. Aku mengerjakan PR ini takut nanti kena hukum, ya kan? Nah, atau di sini yang nomor 2, aku kerjakan ini supaya nanti aku dapat imbalan penghargaan dari Bapak Guru, dapat tepuk tangan, dapat plus seperti itu. Bapak itu suka sekali ngecas. Nah, jadi kita mau lihat nanti apakah bagus yang seperti itu. Selanjutnya di sini, tetapi yang paling positif adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, ketika kita berperilaku melakukan segala sesuatu itu, inilah dorongan dari dalam itu. Bukan karena pengaruh dari luar, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tetapi kita mempunyai prinsip bahwasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang kita inginkan itu adalah menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Misalnya, ya saya pun ini berkaca juga dengan diri saya pun sering terlambat juga, ya kan. Kadang-kadang walaupun misalnya tentang terlambat ini, ya disadarkan dengan ini juga, saya menghargai diri sendiri bahwasanya apa nilai-nilai yang aku percaya bahwasanya aku memiliki kualitas diri. Nah, artinya kita melakukan sesuatu karena kita menghargai diri kita sendiri dulu, bukan karena takut dihukum. Ya, karena kita menghargai diri kita, maka kita melakukan hal yang positif. Kalau kita melakukan segala sesuatu karena hukuman, kalau nggak ada nanti yang kita bisa menghindar, kan gitu. Karena kan seperti itu. Kalau nggak ada nanti datang gurunya, dia nggak belajar lagi. Berarti belum muncul motivasinya. Tetapi inilah yang perlu dimunculkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Misalnya, ya kita memerlukan, kita hadir di sini kan sebagai orang yang harus dicontoh dan seperti itu. Itu kan nilai. Ya. Saya menghargai diri saya. Saya adalah memiliki seorang guru yang akan memberikan contoh bulan kepada anak didik saya. Itu karena kita munculkan kesadaran seperti itu, maka kita melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk kepada materi berikutnya. Ya, disinilah tentang lanjutan dari yang pertama tadi, posisi kontrol restitusi.
Jadi menurut dosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol tadi. Jadi yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Inilah posisinya. Kalau kira-kira penghukum gimana Ibu? Oke, kita akan lihat dulu video. Silakan Bapak Gus. Sebentar Ibu. Dan angkat dari situ. Seperti tadi manajer tadi. Metode manajer tadi, guru yang menenangkan manajer tadi. Dia kan mau mencari. Dia tidak ada mengintervensi pikirannya, tetapi dia mengarahkan supaya muncul, mengajak dia berpikir, mengambil tindakan yang paling pas, yang menurut nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya. Itulah tujuannya. Jadi nanti di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Itu nanti aja kita skip aja, kita boleh baca. Intinya, ketika membuat nilai-nilai keyakinan kelas, melibatkan antara guru dan murid, bukan guru saja. Mari anak murid gitu kan. Kita kasih kesempatan kepada mereka. Karena itu dari mereka, maka kita akan sepakat. Ketika dia melakukan misalnya suatu kesalahan, itu kan dari kita untuk kita dan kita melakukan. Kita kembalikan lagi kepada mereka. Nah, jadi apa yang kita sepakati, lihat itu, ya, dia kan bisa datang dengan itu. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu sedikit demi sedikit dia akan terlepas dengan tekanan-tekanan. Dia akan melakukan ya, kan itu dari usul kami juga. Oh ya, itu kan dari kesepakatan kami juga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjut kepada ini dia ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi sangatlah berkaitan dengan posisi manajer yang tadi dan juga berkaitan dengan keyakinan kelas. Untuk memunculkan motivasi internal dari dalam diri anak supaya dia melakukan sesuatu itu memang dari dorongan dari dalam hatinya, maka kita melakukan kegiatan atau penyelesaian masalah dengan metode segitiga restitusi. Apa tahapannya? Jadi sebelum itu kita paham dulu ya restitusi apa sebenarnya. Coba Ibu Adik baca dulu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terima kasih. Jadi metode yang paling tepat dan paling positif adalah restitusi. Restitusi ini bukan untuk menyudutkan seseorang, tetapi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Intinya belajar dari kesalahan. Dan kita mau berusaha mengembalikan si anak murid ini bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang kuat dari kesalahan yang dia perbuat. Jadi di sini sisi yang pertama yang kita lakukan ketika kita mendengarkan ketika ada anak murid kita seperti tadi kan terlambat, tidak kalau dalam positifnya kita panggil mata. Artinya kita stabilkan dulu identitasnya di bagian sisi yang bawah. Kita stabilkan dulu identitasnya, artinya menstabilkan identitas ini dari identitas yang gagal tadi menjadi identitas yang sukses. Kita meyakini bahwasanya anak ini kalau membuat pertanyaan pun jangan langsung menyudutkan dia, tetapi kita perlu paham bahwasanya setiap orang itu pasti ada melakukan kesalahan. Itu kita sepakati memang. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ada kesalahannya, ya kan? Termasuk anak murid. Jadi dengan stabilitas identitas dia dulu, baru kita masuk kepada tahap percakapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Di dalam validasi tindakan yang salah ini
mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Contoh, kalau anak-anak murid kita makan di kelas ketika belajar, itu kan masalah itu sebenarnya. Kalau kita panggil dia, ya wajar. Kalau makan-makan di kelas itu ya, enak, ya kan. Terus kita pancing dia pada di dalam sisi yang kedua, yaitu memang saya butuh makan. Ini tadi kaitannya, kenapa dia makan di kelas? Mungkin karena faktor kebutuhan dasarnya itu untuk bertahan hidup karena nggak sarapan, iya kan? Nah, jadi kita tanyakan, ada nggak cara yang lain yang bisa efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Saya kan lapar, tadi katakan, ada nggak cara yang lain? Misalnya selain memakan waktu untuk sekolah. Jadi mungkin di situ dia akan menjawab, oh ya Bu ya, memang semua orang kita masih lapar, ibu juga lapar kan seperti itu. Tetapi ada nggak cara yang lain seperti itu ya? Selanjutnya di situ, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita identifikasi, kamu pasti punya alasan, ya kan? Jangan langsung itu. Kau memang nggak tahu diri kau ya, maka pulang dari situ kalau kamu enggak. Itu kan belum memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi tindakannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita validasi dulu dia. Nah, jadi itulah tadi kan. Saya lapar, Bu. Nanti perhatikanlah kebutuhan. Sabar ya, Bu. Sedikit lagi ya. Selanjutnya sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu alasan yang dia melakukan itu, kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang tadi. Kira-kira nah, kan bisa seperti itu ya kan. Keyakinan kelas, kalau kamu makan di kelas, keyakinan kelas yang bagaimana lah yang belum kamu lakukan. Karena kita sudah pasang keyakinan kelas ya kan. Nah, dia akan sendiri yang akan menjawab. Oh iya Bu, tadi ini saya mengganggu ketertiban atau apa. Dia kan seperti itu. Selanjutnya, setelah kita bantu dia untuk menanyakan tentang keyakinan, sekarang kita masuk kepada kita gali dia tentang kamu mau jadi seperti apa. Biarkan dia menentukan hal yang baik dari dalam dirinya. Dia akan tahu sendiri ya. Nah seperti itu dah tahapan-tahapan di dalam segitiga restitusi. Jadi inilah tahapan yang bisa mendorong. Jadi saya Bu, katanya kalau kami itu harus berbagi pengalaman. Jadi saya mencoba juga membuat keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas itu kami saya pandu mereka dengan kertas stick note, ya kan, apakah kira-kira. Jadi kami sampaikan pendapatnya, itu makanya saya tunjukkan dengan fotonya. Itu hasil kerjanya. Saya suruh aja mereka yang membuatkan. Ya, selanjutnya digantung gambar pertama. Yang kedua, saya mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini. Memang kasusnya kemarin buang sampah, walaupun dalam bentuk video ya kan. Tetapi saya tidak langsung menegur dia secara langsung, tapi saya memanggil dia dengan berbicara empat mata lah ya kan, dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi kalau ditanya polisi alif, ya pilih mana? Kalau langsung bertek lebih enak yang mana komunikasinya? Yang seperti yang dijalankan Ibu lah, daripada dipojokkan langsung dalam keadaan salah seperti itu. Jadi kita boleh lakukan yang mana yang menurut kita ataupun yang memunculkan nilai-nilai prinsip. Nah, jadi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ataupun di kelas, tentunya harus dimulai dari diri kita sendiri atau guru dan menerapkannya kepada anak didik kita. Jadi itulah Bapak Ibu bahan pemahaman budaya positif yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, coba ya kita screening dulu, kayaknya agak-agak ngantuk ini. Coba. Tepuk satu ya, tepuk satu, yes, oke. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap bahagia. Dapat nggak? Oke, tepuk ya. Coba tepuk ya. Tepuk satu, tepuk dua,
banyak murid-murid yang menjengkel ya, harus bahagia. Karena tadi harus dari dalam dulu kita memperbaiki, kita dulu memperbaiki diri kita, baru kita akan bisa memperbaiki anak didik kita. Jadi kalau bagusnya motivasi kita Bapak Ibu, pasti nggak beratnya kita melakukan itu ya kan. Karena kita menghargai diri kita sebagai seorang guru. Nah itu saja, saya hargai diri saya sebagai, saya sangat berharga kan. Kalau nggak diri kita menghargai kita, siapa lagi? Ya kan, makanya motivasi itu harus dimunculkan. Selanjutnya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu semuanya, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Dan kira-kira Bapak Ibu dari semua materi mulai dari yang pertama tadi, adakah yang mau ataupun apa refleksi yang muncul dari dalam diri Bapak Ibu? Ataupun ada tanggapan seperti itu? Siapa mau? Nah, saya mau berbagi cerita aja dari materi itu. Ada nggak hal yang positif yang bisa didapatkan? Itu saja. Karena kita berbicara tentang budaya positif, kira-kira dari materi ini ada nggak hal yang positif yang paling berkesan ataupun yang paling yang kira-kira nanti aku lakukan inilah gitu. Ayo siapa yang mau berbagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau berbagi? Ayo silakan Bapak Ibu. Nah, ada mau seperti ini? Ada yang mau berbagi? Atau gini kan, materi itu kan sudah apa tahu dia dari mana lah yang paling tertarik gitu ya kan? Dari materi itu yang paling relevan atau bagaimana? Coba Ibu Juliana. Silakan Ibu Juliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru ya. Dari yang saya perhatikan tadi tentang apa itu tentang masalah restitusi segitiga, bukan? Setelah itu ya masalah teman apa tadi? Iya. Ini kan saya pribadi lah dulu ya, saya bilang memang saya sering membuat itu. Yang pertama adalah penghukum, kemudian membuat rasa bersalah. Kayaknya memang belum pernah saya buat gitu, nggak merasa bersalah pula kan, payah ya anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman yang sering ya, sebagai teman, kalau untuk manajer juga memang saya sebagai guru agama Islam, dominan saya selalu menyampaikan tentang bagaimana supaya bisa mengajar baca Al-Quran. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, nanti masuk neraka, bla bla macam seperti itu ya Bu ya. Itu kan merupakan satu manajer. Tapi memang menurut saya sebagai guru Muslim agak berat ini, payah memang ini untuk, karena kan manajer ini untuk dalam hal itu ya. Nanti kalau umpamanya nggak bisa mengaji, neraka sebagai umat Islam harus bisa sholat, mengaji. Memang berat ya untuk yang bagian kelas 4 memang. Kalau untuk kelas 6 sudah mengerti, sudah mulai memahami lah mungkin. Tapi kalau kelas 4 tidak lepas dari bentuk menghukum gitu. Itu memang agak payah saya rasa Bu, karena memang kita kalau sudah kelas 6 itu menurut saya memang harus sudah pandai mengaji. Sedangkan di kelas 4 itu sudah mulai harus memaksa kan gitu. Karena kalau nanti dia tamat dari SD belum juga bisa mengaji, nanti yang banyak ini menyalahkan guru agamanya. Memangnya nggak pernah belajar agama. Itu yang sering kita terjadi, kita dengar ya di halayak umum ini. Jadi bagaimana caranya ya untuk mengatasi jangan memberi hukuman supaya tetap dia jadi manajer, tapi dia bisa mengaji. Gimana menghubungkannya? Kira-kira begitu. Karena memang saya dominannya kalau anak kelas 6 itu harus bisa mengaji begitu. Apakah saya karena memang juga pernah terjadi di berita-berita ini kan Bu, ada berita yang dipidanakan oleh orang tua wali murid, bahwasanya guru itu mencubit, mungkin kok salah ya, mencubit mungkin dalam kadarnya
kalau dia tidak karena tidak mau sholat kan begitu. Sementara di dalam kurikulum Merdeka ini kita harus kembali kepada mur, artinya kalau mur tidak mau kita gali dulu kan gitu kan istilahnya. Itu memang saya agak kurang itu, memang nggak berapa mengerti saya di situ, cuman caranya supaya dia sadar diri gitu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu ya, di sini kita hanya sekedar membuat refleksi ya kan, dan mengevaluasi diri ya. Memang untuk menumbuhkan suatu motivasi dari dalam diri seorang anak itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan ini pasti harus berproses. Makanya kalau kita di sini, kalaupun tadi Ibu Guru Agama Islam mengatakan bahwasanya mereka itu orang harus mendapatkan tekanan ataupun beberapa hukuman supaya melakukan seperti itu. Tetapi kalau kita kembalikan kepada posisi kontrol, memang kita memiliki tujuan melakukan itu. Tetapi ini yang dasarnya aja lah kita sadari bahwasanya ke depannya itu sebenarnya dia belum bisa memiliki motivasi dari dalam. Berhasil pun kita itu, tapi itu hanya ilusi. Kita kontrol itu adalah ilusi, hanya sebentar aja. Dan mungkin saja kalau nggak di bawah panduan ataupun pantauan Ibu Guru Agama tadi, dia akan berulang lagi, ya kan, seperti itu. Tetapi tetaplah berusaha untuk memunculkan motivasi-motivasi yang dari dalam kepada anak didik ini. Memang tergantung kita bagaimana di dalam melakukannya. Tetapi tujuan yang pertama, tujuan yang utama di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini adalah bagaimana supaya anak itu merdeka secara jiwa raganya. Hatinya harus merdeka, bebas. Bebasnya bukan berarti suka-suka, tetapi dimunculkan dia bebas untuk menentukan tentang arah hidupnya melalui bimbingan dan arahan kita, tuntunan kita. Jadi tugas kita hanya menuntun dia. Mungkin kalau Ibu Guru Agama tadi, mungkin di satu sisi lingkungan juga mempengaruhi dia, harus menekan dia seperti itu. Tetapi sebaik mungkin yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru, kita terus berusaha untuk memunculkan motivasi-motivasi itu. Coba nanti sebagai guru ataupun ibu praktekkan dulu tentang segitiga restitusi ini. Kira-kira kalau masalah seperti itu bisa nggak kalau kita ajak dulu orang-orang yang berusaha tadi berbicara secara face to face ataupun bicara empat mata. Kira-kira kita sentuh dulu hatinya. Kita gali dulu dorongan dari hatinya bagaimana. Seperti itu aja saya rasa penyelesaiannya. Tetapi kalaupun tadi ada berbentuk hukuman, pembuat rasa bersalah ataupun pembuat rasa bersalah tadi atau pemantau, tetapi tetaplah kita mulai tanamkan dulu tentang memunculkan motivasi intrinsik tadi. Jadi lama-lama kalau kita sentuh hatinya dan bahkan masuk kepada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, pasti ada juga nih ada di dalam hatinya seperti itu. Pasti dia tahu dia salah, ya kan? Tapi memang kalau saya pelajari modul ini, memang guru harus banyak ilmu psikologi yang tinggi, menjiwai mereka itu lebih dalam. Kalau kita jiwailah nanti apa motivasinya, perilakunya, terus apalagi alasannya. Ya, kadang-kadang memang secara kalau emosi kita tidak terkontrol, itulah yang membuat lupa kita kata-kata, ya kan, langsung aja yang jalan tol aja kata-kata yang muncul. Jadi dari materi-materi ini semoga kita bisa melakukannya. Dan bagusnya lagi kalau kita mulai dengan adanya, kita coba dulu tentang keyakinan kelas ini ya, kita kembalikan. Itu salah satu cara Bapak Ibu supaya memunculkan itu tadi, memunculkan motivasi-motivasinya. Kadang-kadang kalau anak-anak ini pun kita ada baca-bacaannya itu kan, ini senang ya kan, gue sudah memulai saya lihat ya kan, oh iya ya gitu. Kita pun kalau misalnya berjalan pun bisa ke tempat kalau ada bacaan-bacaan yang bersifat positif, pasti tertarik kita untuk membacanya kan. Kadang-kadang dari bacaan itu bisa datang gitu, oh iya, benar juga yang dikatakan tulisan itu.
Jadi nanti kalau untuk lebih detailnya tentang pembuatan keyakinan kelas itu ada nanti materi. Kalau mau Bapak dan Ibu ada nanti materi yang bisa saya bagikan. Kalau ada ya panduan untuk lebih lanjut. Usahakan kata-kata di dalam membuat keyakinan kelas itu bersifat positif. Artinya kalau misalnya tidak dilarang membuang sampah, berarti kita mulai ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Atau membuang sampah itu adalah hal yang baik, kan seperti itu. Bagaimana supaya memang itu tidak mengganggu perasaan orang lain juga ya kan? Kalau banyak larangan-larangan tidak kita rubah dulu dengan kalimat-kalimat yang berbau positif. Jadi Bapak Ibu, Pak apa? Kita Pak Sudri kira-kira masih tertarik nggak melakukan posisi penghukum ini? Posisi kontrol ini? Saya pun sering menghukum memang kan. Kadang kalau tidak terkendalikan emosi, kadang seperti itu. Ada penghukum adalah jalan tol yang solusi yang terbaik dibanding jalan tol, jalan pintas. Tapi ternyata itu akan berdampak kepada mereka. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan berguna bagi kita dan juga berdampak kepada kita sebagai seorang guru dan juga berdampak kepada murid kita semuanya. Mari kita melakukan hal yang baik, mari kita melakukan hal-hal positif, dimulai dari dalam diri kita, munculkan motivasi intrinsik sehingga kita melakukan setiap usaha kita, pekerjaan kita dengan rasa berbahagia ya kan, rasa bahagia tidak berat. Demikianlah materi yang bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu guru atas kehadirannya, atas kesediaan waktunya, tenaganya semuanya terima kasih saya ucapkan. Selamat siang.